Hei, subscribe dulu lah. Halo guys, jumpa lagi di video reaction Noi hari ini. Semoga semuanya selalu di dalam keadaan sehat ya. Oke ya, kali ini Noi mau lihat satu video. Ini pandangan orang Malaysia tentang etnik Cina di Indonesia. Oke, langsung aja kita lihat sama-sama videonya ya. Stay tune. Halo pemirsa Antonian Channel ID, kembali lagi di Antonian Channel ID. Tema kali ini membahas tentang bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia sudah ditetapkan oleh UNESCO menjadi bahasa resmi di Konferensi Umum di UNESCO. Di sisi lain, pihak Malaysia juga ingin menjadikan bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa resmi UNESCO. Namun, itu semuanya sangat sulit karena bahasa Melayu Malaysia mendompleng kehebatan bahasa Indonesia yang dipertuturan kurang lebih 275 juta. Di video kali ini ada akun YouTuber dari Malaysia yang menceritakan tentang perbedaan kaum Cina yang ada di Indonesia dan kaum Cina yang ada di Malaysia. Saksikan video yang satu ini dan jangan lupa subscribe. Jika Anda belum tahu, di antara semua negara di seluruh dunia, negara Malaysia, Thailand dan Indonesia mempunyai komuniti orang Cina paling ramai yang bukan di negara Cina. Indonesia mendahului dari segi jumlah diakori Thailand di tempat kedua dan Malaysia berada di tangga ketiga. Walaupun begitu, akibat daripada perbezaan budaya setempat dan proses asimilasi, budaya dan warisan generasi orang Cina yang ada juga berubah mengikut negara-negara yang mereka diami. Apakah perbezaan yang paling ketara antara orang Cina yang menetap di Indonesia berbanding sebahagian daripada masyarakat di Malaysia? Berikut kami kongsikan 5 perbezaan paling besar yang jelas kelihatan apabila perbandingan dilakukan kepada kedua-duanya. Satu perbezaan yang ketara sekiranya Anda bertemu dengan individu berketurunan Cina yang datang dari Indonesia adalah bagaimana petahnya mereka bertutur dalam bahasa rasmi Indonesia. Sebutan mereka jelas, sehingga kan tidak ada bezanya dialek mereka yang berketurunan Cina dengan mereka yang berdarah Jawa misalnya. Fenomena sama sebenarnya turut berlaku di negara kita, melibatkan generasi masyarakat Cina yang kita kenali dengan nama Cina peranakan atau Baba dan Nyonya. Komuniti Cina peranakan yang datang lebih awal ke tanah Melayu mempunyai kemahiran berbahasa tempatan yang sangat baik menyamai dialek orang tempatan yang ada. Bagaimanapun, untuk generasi masyarakat Cina yang datang kemudian sekitar abad ke-18 dan 19, corak hidup yang diamalkan akibat dasar pecah dan perintah British menyebabkan kurangnya pemupukan dan perkongsian bahasa. Ini menjadikan masyarakat Cina di Malaysia ketika ini mempunyai kemahiran berbahasa Mandarin lebih baik berbanding etnik Cina di Indonesia. Berbeza dengan kita yang mengiktiraf sistem pendidikan vernacular, membolehkan kewujudan aliran pendidikan berdasarkan bangsa. Kerajaan Indonesia tidak mengiktiraf sistem serupa. Sistem pendidikan nasional menjadi satu-satunya sistem yang diterima. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi juga diutamakan dalam aliran pendidikan mereka. Walaupun demikian, keperluan untuk menyediakan pendidikan yang mesra dengan tradisi Cina tetap ada dengan penubuhan sekolah-sekolah kelolaan pihak swasta yang berorientasikan bangsa Cina, digerakkan oleh persatuan-persatuan komuniti Cina. Dasar kerajaan Indonesia tidak membenarkan mana-mana sekolah di Indonesia meminggirkan bahasa kebangsaan mereka. Jadi semua sekolah, baik sekolah kerajaan maupun swasta, perlu dijalankan dalam medium bahasa Indonesia secara penuh. Pembelajaran bahasa lain seperti Mandarin tetap dibenarkan asalkan bukan sebagai perantara utama medium pembelajaran.
Pada pilihan raya 2019, dua parti etnis Cina iaitu PSI dan Perindo bertanding namun gagal mendapat kerusi dalam kerajaan. Berbeza dengan mereka, kita sejak sebelum merdeka lagi sangat terbuka dalam menerima kerjasama dengan pemimpin masyarakat Cina sebagai pemimpin masyarakat berbilang kaum. Parti Malaysian Chinese Association atau MCA juga telah pun ditubuhkan pada tahun 1949, memainkan peranan besar dalam membawa suara masyarakat Cina dalam kerajaan. Setiap tahun, masyarakat Cina Indonesia pasti akan merayakan Tahun Baru Cina yang lebih dikenali dengan nama Tahun Baru Imlek, disambut dengan meriah di sana sama seperti kita di Malaysia. Oke teman semuanya, jika teman-teman suka dengan video ini silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, setelah kita saksikan bersama-sama salah satu akun YouTube yang ada di Malaysia membandingkan antara kaum China yang ada di Malaysia ataupun yang ada di Indonesia, di mana populasi terbesar kaum China di Asia Tenggara adalah nomor 1 Indonesia, disusul nomor 2 Thailand, dan nomor 3 baru Malaysia. Perbedaannya jelas ya teman-teman. Jadi akun dari Malaysia tersebut menjelaskan perbedaan antara kaum China di Indonesia dan kaum China yang ada di Malaysia, di mana kaum China yang ada di Indonesia ini masih berbahasa Indonesia, beradat budaya bangsa Indonesia. Namun di Malaysia itu dulu sempat seperti itu. Namun sejak kedatangan kaum China di tahun 18 ya, abad 18 ataupun abad 19, dengan aturan British atau Inggris, sampai sekarang orang China ini tidak fasih berbahasa Melayu. Mungkin ya teman-teman, ini yang bisa dikatakan politik pecah belah oleh pihak kolonial British atau Inggris. Kalau orang China ya bertempat tinggal di Indonesia dan menjadi warga Indonesia, itu jelas menguntungkan semuanya, menguntungkan pihak bangsa Indonesia sendiri dan rakyatnya. Tetapi kalau kaum China yang ada di Malaysia ini tidak menguntungkan siapapun ya. Kaum Melayu tidak diuntungkan karena dia merasa Malaysia ini milik orang Melayu. Etik Cina juga seperti itu gitu loh. Dia di bawah pemerintahan kesultanan, yang diistimewakan adalah golongan Melayu. Jadi sama-sama tidak nyaman lah gitu loh. Dan kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur dan bangga, karena tujuan video seperti ini itu untuk kita membangkitkan rasa bangga kita, rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita Indonesia. Jadi tidak mudah terpecah belah, tidak mudah diadu domba, karena kita mempunyai kebanggaan, rasa nasionalisme. Karena apa? Cinta tanah air ini sebagian dari iman. Itu fatwa ulama Indonesia atau Nusantara, itu fatwa dari ulama ya teman-teman. Bukan sembarangan, bukan ngawur kayak yang di Malaysia itu. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, lagi-lagi penjelasan tentang etnik Cina di Malaysia dan etnik Cina di Indonesia. Ternyata populasi etnik Cina di Indonesia itu menempati urutan pertama ya. Malaysia justru di urutan ketiga. Jadi perbedaan yang signifikan jelas kita udah tahu ya, kalau Cina di Indonesia itu udah pasti mereka itu nggak ada bedanya dengan bangsa pribumi ya. Dari tradisinya, kebiasaannya, budayanya. Jadi hampir memang budaya Cinanya tuh hampir hilang gitu ya. Benar-benar yang mereka pakai, mereka gunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari itu adalah budaya di mana tempat mereka tinggal. Misalnya mereka berada di Jawa ya, rata-rata mereka biasa pakai bahasa daerah Jawa. Kalau mereka ada di Manado atau di Indonesia Timur, ya otomatis mereka juga pakai bahasa Timur ya. Tapi tetap ya bahasa utamanya itu adalah bahasa Indonesia. Dan kemudian dari segi pendidikan, di setiap sekolah itu kalau di Malaysia memang dibolehkan gitu ya. Sekolah itu bahasa pengantarnya menurut dengan kebangsaannya, misalnya kayak sekolah Cina ya pasti pakai bahasa Mandarin gitu ya.
Kalau di Indonesia kan semua sekolah, mau sekolah swasta, negeri, sekolah Cina pun tetap ya bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Mandarin diperbolehkan, boleh-boleh aja mau bahasa apapun, tapi tetap ya bahasa pengantar utama di bidang pendidikan. Guru-guru mengajar di sekolah itu ya tetap dengan bahasa Indonesia gitu ya. Mau Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, tetap sekolah-sekolah itu bahasa pengantarnya bahasa Indonesia gitu ya. Oke ya, udah pasti jelas berbeda ya, beda banget. Oke, kiranya sampai di sini video reaction dari Noi. Terima kasih banyak buat kalian yang masih sempetin hadir. Jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Bye.